Kamu sudah bekerja keras, begadang, mengorbankan waktu istirahat, mengulang hal yang sama setiap hari. Kamu yakin semua itu akan menghasilkan sesuatu, tapi kenyataannya banyak orang yang tetap merasa gagal dan stuck di tempat yang sama. Pertanyaannya sederhana, apakah kerja keras itu salah, atau selama ini kita bekerja keras dengan cara yang keliru? Sejak kecil, kita diajarkan satu keyakinan yang hampir tidak pernah dipertanyakan, yaitu semakin keras kamu bekerja, semakin besar peluangmu untuk sukses. Mau itu sekolah, orang tua, dan motivator, terus menekankan bahwa durasi adalah ukuran utama sebuah usaha. Semakin lama kamu belajar, semakin sering kamu lembur, semakin sedikit kita tidur, semakin hebat pula kamu dianggap orang-orang. Kita tumbuh dengan kebanggaan sebagai pekerja keras tanpa benar-benar pernah mengevaluasi apakah cara itu efektif. Masalahnya, banyak penelitian justru menunjukkan hal sebaliknya. Berbagai studi tentang performa manusia menyimpulkan bahwa jam kerja yang panjang tidak otomatis meningkatkan hasil. Yang menentukan bukan berapa lama seseorang bekerja, melainkan bagaimana ia bekerja, bagaimana strategi yang ia gunakan, bagaimana ia bisa fokus dalam pekerjaannya, dan bagaimana dia bisa mendapatkan feedback dari pekerjaannya tersebut. Ketika konsep kerja keras ini mulai diteliti secara lebih serius, dampaknya justru mengkhawatirkan. Studi dari Yale Center for Emotional Intelligence tahun 2018 terhadap sekitar 1.000 pekerja menunjukkan 20% mengalami burnout tingkat tinggi, sementara 50% lainnya berada di ambang kelelahan kronis. Artinya, lebih dari separuh pekerja modern mengalami kelelahan mental bukan karena mereka kurang berusaha, tetapi karena bekerja terlalu keras dengan cara yang tidak sehat. Pola yang sama juga terlihat di dunia pendidikan Indonesia. Penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Tanumanegara pada mahasiswa angkatan 2021-2022 menunjukkan sekitar 55,4% mengalami burnout akademik berdasarkan Burnout Assessment Tool. Temuan ini menegaskan bahwa menambah jam belajar tanpa strategi yang tepat justru meningkatkan kelelahan dan bukan kualitas. Burnout sendiri bukan sekedar rasa capek. WHO sendiri mengklasifikasikannya sebagai sindrom akibat stres kronis yang tidak terkelola, dengan gejala seperti kelelahan emosional, menurunnya motivasi, serta gangguan pada fokus, hingga penurunan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Bahkan, penelitian dari Stanford Graduate School of Business menunjukkan bahwa burnout berkaitan dengan penurunan produktivitas hingga sekitar 40%. Akar masalahnya adalah cara kita memaknai kerja keras. Kita menyamakan usaha dengan durasi. Kita mengira semakin lama seseorang belajar atau bekerja, semakin besar nilainya. Padahal durasi hanyalah angka. Ia tidak menjamin pemahaman, tidak menjamin kemajuan, dan tidak menjamin hasil. Pola pikir ini bertahan karena sejak lama kita terbiasa menilai usaha dari hal yang terlihat saja. Seperti jam belajar, jam lembur, dan tingkat kelelahan sering sekali dijadikan sebagai indikator sebuah dedikasi. Akibatnya, banyak orang terdorong untuk terus menambah waktu kerja, bukan memperbaiki metode pekerjaannya. Ketika hasil tidak kunjung datang, solusi yang dipilih hampir selalu sama, yaitu bekerja lebih lama lagi. Padahal, otak manusia memiliki batas. Saat batas itu dilampaui, yang meningkat bukan kualitas, melainkan kelelahan. Di titik ini, kerja keras berubah menjadi kebiasaan yang melelahkan, bukan alat untuk kita berkembang. Lalu, apakah ada alternatifnya? Ada. Jawabannya adalah kerja keras yang cerdas. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan kepada Anda dua metode kerja keras yang cerdas yang pernah atau mungkin sempat Anda dengar dan Anda lakukan. Konsep pertama adalah deliberate practice yang diperkenalkan oleh Anders Ericsson. Konsep ini menegaskan bahwa perkembangan datang dari latihan yang terstruktur, fokus pada kelemahan spesifik, memiliki tujuan yang jelas, dan disertai umpan balik. Bukan tentang latihan yang lama, tetapi latihan yang tepat sasaran. Konsep selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah Grit and Growth Mindset. Konsep ini berasal dari penelitian Angela Duckworth dari University of Pennsylvania dan Carol Dweck dari Stanford University. Duckworth memperkenalkan konsep grit, yaitu ketekunan jangka panjang dalam mengejar tujuan. Grit penting karena membuat seseorang tidak mudah berhenti ketika menghadapi kesulitan. Penelitian Duckworth terhadap 1.000 partisipan menunjukkan bahwa grit merupakan prediktor keberhasilan yang sangat kuat, bahkan melebihi IQ. Namun, ketekunan saja tidak cukup. Tanpa arah dan cara yang tepat, grit hanya membuat seseorang bertahan di pola yang sama tanpa perkembangan yang berarti. Disinilah growth mindset menjadi kunci.
Carol Dweck menjelaskan bahwa kemampuan dapat berkembang ketika seseorang mau mengevaluasi kesalahan dan menyesuaikan strateginya. Growth mindset memberikan arah bagi grit, membuat ketekunan tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan. Dengan kata lain, grit menjaga konsistensi, sementara growth mindset memastikan konsistensi itu membawa kemajuan. Dua konsep ini menyampaikan pesan yang sama, yaitu kerja keras tetaplah penting, tetapi hanya akan efektif jika diarahkan dengan benar. Usaha yang konsisten, terukur, dan reflektif akan selalu mengalahkan usaha besar yang tidak arah. Jadi, yang perlu dikoreksi bukan semangat berusahanya, melainkan cara kita mendefinisikan kerja keras. Yang dibutuhkan bukan kerja lebih lama, tetapi kerja yang lebih efektif. Kerja keras saja tidak cukup, kerja lama saja tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah kerja keras yang cerdas. Sekian untuk video kali ini, semoga dapat menambah sudut pandang dan pemahaman baru. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap berpikir dan tetaplah merdeka. Salam dari kami, EXO ID.